Selamat pagi, kedengaran suara saya? Selamat Selamat pagi, pagi Nih. semuanya. Terima kasih teman-teman tetap antusias mengikuti mata kuliah ini. Hari ini adalah pertemuan ke-13. Minggu lalu kita tidak melakukan pertemuan karena saya menargetkan bahwa minggu yang lalu teman-teman akan fokus untuk mengerjakan tugas 7, ya. Nanti setelah materi ini saya akan membahas tugas yang sudah teman-teman buat. Hari ini kita akan mempelajari tentang tempat evakuasi sementara atau sistem evakuasi pasca gempa, gitu ya. Materi ini dibawakan oleh Bapak Dr. Rifai Mardian. Materi ini dibawakan pada simposium kebencanaan yang dilaksanakan oleh Universitas Tadulako saat Dies Natalis Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Materi ini sangat penting dan saya harap teman-teman memperhatikan dengan seksama materi ini. Tertarik untuk meneliti tentang evakuasi bencana, khususnya di tsunami, walaupun juga terkait dengan beberapa bagian lain tentang proses penyelamatan diri. Jadi kebetulan saya memang sudah beberapa kali meneliti tentang sistem temporary evacuation shelter, kalau di Indonesia dijadikan tempat evakuasi sementara. Secara keseluruhan seperti inilah kira-kira gambaran bencana yang ada di kita, yang Kota Palu. Ada 10 yang tercatat dan alhamdulillah kita diberi cobaan, tidak ada satupun yang kecil, semuanya besar, kecuali 4 yang sedang. Ini mungkin menarik karena kalau kita kaji dengan kenapa seperti itu, mungkin kalau kita lihat sejarah, saya tidak ahli sejarah geologi, tapi beberapa sumber yang saya dapatkan itu menyatakan bahwa memang Pulau Sulawesi ini terdiri dari 5 pulau kecil yang ketika laut masih zaman Pangea ya, zaman Pangea, laut Tesis itu bergetar seperti perahu yang lari ke sana kemari, terombang-ambing hingga akhirnya kelima pulau ini membentuk pulau kecil-kecil ini membentuk satu pulau besar yang namanya Sulawesi. Dan ternyata salah satu tempat pertemuan kelima pulau ini adanya di Kota Palu, di Teluk Palu, dan terus yang kita sebut dengan Palu Koro. Begitu yang kalau yang bisa saya ambil dari gambaran cerita geologi proses terbentuknya Kota Palu. Jadi kalau ditanya sampai kapan kita akan menghadapi bencana gempa dan lain sebagainya, karena gempa itu adalah emaknya atau mamaknya si bencana. Gempa bisa menurunkan anak dan cucu bencana lainnya. Kalau pertanyaannya kapan bisa berhenti, kemungkinan sampai ketika bumi ini tidak bergerak lagi. Karena semenjak zaman dulu memang kita sudah bergerak seperti ini. Jadi kita tinggal di Kota Palu, ada mahasiswa yang kemarin sempat nanya ke saya dengan agak was-was, dia bilang, Pak, apa saya harus keluar dari Kota Palu mencari ke tempat yang lebih baik? Saya bilang, keluarlah. Tapi kalau kau mau mengajak saya tidak akan keluar. Karena saya, walaupun di sini daerah bencananya besar sekali,
kita harus tetap bertahan dan kita harus hidup dengan kemampuan untuk beradaptasi dengan ancaman-ancaman itu. Oke, ini adalah gambaran sedikit kenapa Palu jadi begitu menarik. Dan dari seluruh wilayah Patahan itu, daerah yang paling ramai, ibaratnya telur, jumlah penduduknya begitu banyak, ibarat telur dikumpulkan dalam satu keranjang, begitu digoncang, resikonya itu akan semakin besar. Rata-rata kita gempa normalnya itu sekitar 200 sampai 300 kali dalam 1 bulan. Jadi ya diantaranya ada yang terasa 2 sampai 3 kali, yang lain itu kecil-kecil. Dan berdasarkan sejarah sekitar 50 tahunan, 30 tahunan ada yang datang bereuni. Kita harus siap-siap dengan itu. Oke. Ini adalah daerah yang paling terdampak bencana yang kemarin berdasarkan apa yang kita dapat kemarin kita sebut dengan kawasan Silabeta, Silae, Lere, Besusu, Talise. Ini kebetulan memang dari dulu menjadi tempat yang menarik buat saya meneliti. Saya mulai tahun 2011 tentang evakuasi, sistem evakuasi. Saya sudah sempat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di ini akan terjadi, tapi itu ada keraguan juga untuk memaksa mereka mendengar, tapi saya percaya itu bisa saja terjadi. Jadi ini adalah kawasan rawan bencananya, ini yang sementara terjadi, penanganan rehab dan rekon di Kota Palu. Saya coba identifikasi masalah. Jadi mohon maaf, ini penelitian mungkin masih ringan sekali, belum sampai ke detail. Ini akan berkembang terus karena sementara menjadi bagian penelitian yang sementara saya kembangkan dengan teman-teman. Jadi saya cuma saya sebenarnya sudah mengumpulkan dari darurat bencana, tanggap darurat, sampai di build back better. Nah, itu sudah saya coba kaji, saya coba melakukan survei, saya coba ini apa yang terjadi sebenarnya, tapi saya batasi di darurat bencana dan kejadian-kejadian yang terjadi. Ini adalah situasi darurat bencana berdasarkan survei orang tentang gempanya sendiri, tsunami, likuifaksi, dan banjir. Isu-isu ternyata yang menarik adalah pada saat terjadi bencana, orang harus melarikan ke tempat berkumpul. Berkumpullah anak-anak dari masjid di mana? Di Perumnas. Apa yang terjadi? Jadi harus diselesaikan secara kasus per kasus. Tidak bisa kita seragamkan karena modelnya itu berbeda. Tentang TES, tempat evakuasi sementara dengan tempat evakuasi akhir. Ternyata bahkan sampai pemerintah pun gagap. Nanti saya coba perlihatkan kenapa dia gagap. Konsep TS yang dibuat di Selat Sunda dan Aceh itu membuktikan bahwa tempat evakuasi itu tidak efektif tanpa perawatan. Di Selat Sunda, Pandeglang, ketika ada bencana tsunami, orang mau melarikan diri ke atas TS, ternyata TES-nya sudah penuh dengan kotoran dan di situ tempat orang asoy-asoy, jadi daerah yang terbuang karena dia cuma dimanfaatkan hanya pada saat terjadi bencana, dan pada saat tidak terjadi bencana mereka tidak pedulikan dengan itu. Ada yang menarik waktu mahasiswa saya minta untuk melakukan survei, mereka mewawancara, membuat video dan melakukan survei detail lainnya, dan ternyata pada saat kejadian ada terbentuk leader dan follower. Leader itu adalah orang yang mengambil inisiatif untuk melakukan penyelamatan diri. Follower itu mengikuti dari belakangnya, melarikan diri. Nah, ada salah satu kasus yang leadernya mengambil inisiatif, tapi ternyata dia tidak tahu lokasi. Akhirnya dia terjebak dan ada yang mengikuti itu. Alhamdulillah dia selamat. Tapi dia bilang itu sudah mukjizat karena dia sudah tertindih, dihantam kayu berapa kali. Dan entah kenapa dia bisa selamat. Jadi ada
Jalur evakuasi tes yang diseragamkan untuk tiap jenis bencana. Jalur evakuasi kembali lagi, tempat kumpul evakuasi itu harus berbeda. Setiap bencana beda hasilnya. Ini mungkin strategi pengembangan, ini agak umum sekali berdasarkan kasus yang ada di Kanazawa Ishikawa. Itu coba saya polakan, barangkali bisa kita kawinkan di Kota Palu. Bagus sekali ini pendidikannya itu dari SD SMP itu mereka wajib ikut mereka maksudnya orang tua itu wajib berpartisipasi untuk proses evakuasi, dan akhirnya pada saat bencana terjadi mereka sudah tahu harus kemana. Periodik orang tua itu ini penonton jalur evakuasi kita yang masih parah, peringatan dini yang kurang terintegratif. Nah, jadi perlu diintegrasikan infrastruktur peringatan dini yang cepat dapat mempercepat proses evakuasi. Ingat kita cuma punya 4 menit. Ini ada yang saya bilang yang kasus. Kemarin di pedoman tata ruang untuk penyusunan RDTR, mereka diarahkan untuk melakukan evakuasi. Ini adalah contoh jalur evakuasi sign yang mengarahkan orang harus ke arah ini. Lokasi yang ini ada di sini. Ini ada di sini. Jadi orang harus melakukan evakuasi karena daerah sini daerah tinggi. Tapi Anda bayangkan kalau dia mengikuti jalur ini, pada saat orang hanya bisa berjalan kaki, ketika dia jalan, dia dengan capeknya berjalan lari ke sana, dia akan dihantam oleh tsunami di sini. Dan dia akan selamat jalan. Begitu juga yang di pinggir sungai, berapa kali saya dapatkan jalur evakuasi itu searah dengan jalur sungai. Kita bisa bayangkan jalur sungai itu adalah jalan tolnya tsunami. Jadi mau lari secepat apapun kita, bahkan naik kendaraan pun akan kena, akan diambil oleh ombak. Ini yang contoh, ada beberapa jurnal yang sudah saya ini berdasarkan penelitian sederhana bagaimana caranya kita melakukan penentuan jalur evakuasi. Saya menggunakan model-model sederhana untuk membuat jalur evakuasi yang ini contohnya tadi, orang mau evakuasi dari A, di sini kebetulan gedungnya bagus, dia lari, dia harus mutar. Ini berdasarkan model-model yang lama, saya usulkan. Padahal kenyataannya di sini ada jalur yang ini. Jadi saya membuat semacam algoritma hingga dia bisa menemukan jalur-jalur yang tercepat hingga bisa dalam waktu 4 menit. Itu sudah diterbitkan di 2 jurnal. Terus ini yang contoh kasus itu. Nah, ini yang hasil modeling yang saya lakukan 2011, yang saya sudah cerita ke teman-teman, tapi saya tidak berani memaksakan karena ini hanya prediksi saya dan ini ternyata terbukti. Saya coba cari lokasi tempat evakuasi sementara, bagaimana mereka melayani wilayahnya ini pada saat 25 menit sebelum tsunami datang kita diberitahu, maka orang daerah ini akan terlayani. Bagaimana 20 menit, makin kurang daerah yang terlayani. Yang merah ini adalah permukiman. Bagaimana 15 menit, makin berkurang. Bagaimana 10 menit, makin berkurang. Bagaimana kasus yang kemarin kita cuma 5 menit, makin berkurang. Namun ini berdasarkan perhitungan gerakan dari orang tua. Jadi most vulnerable people. Jadi kayak orang tua dan anak-anak tanpa asisten. Saya sementara membuat model dengan menggunakan asisten. Jadi si orang tua itu dibantu oleh orang yang lebih sehat untuk menyelamatkan diri. Namun tetap ternyata kita memang masih membutuhkan jalur-jalur tempat-tempat evakuasi yang banyak di daerah ini untuk membantu proses penyelamatan diri. Ini perbandingan dari yang 20 menit di sini sampai yang 15 menit di sini. Ini sangat miris sekali karena kita tidak punya tempat evakuasi. Nah, itu tadi yang tadi saya bilang permasalahan bahwa kita menganggap tempat evakuasi untuk semua itu sama, padahal ternyata beda. Betul di sini kita untuk kasus di bawah ini kita harus kumpul, tapi untuk tsunami dia bukan di lapangan terbuka.
Bapak Ibu. Kalau di pinggir pantai kita kumpul di tempat terbuka akan diambil oleh sungai. Maka kita harus membedakan apa itu tempat evakuasi sementara, apa itu tempat evakuasi akhir. Itu yang belum dilakukan oleh pemerintah. Maka pemerintah karena menganggap tempat evakuasi akhir dan tempat evakuasi sementara itu adalah sama, mereka membuat seperti ini. Gedung besar yang relatif tidak ada gunanya pada saat tidak terjadi bencana. Kasus kayak di Jawa Barat, Pandeglang, Banten. Mereka membuat gedung besar, tapi pada saat tidak terjadi bencana itu cuma tempat orang untuk memadu cinta. Itu yang perlu. Ya. Maka kami berpikiran perlu mungkin ada strategi-strategi itu sudah kami coba buatkan strategi-strategi penanganannya. Apa itu TEA, apa itu TES, kapan mereka bisa digabung, kapan mereka harus dipisah. TES itu sebenarnya sederhana. Dia hanya tempat untuk sementara sebelum air surut. Ukuran 3x3 itu sudah bisa menampung 25 orang. 3x3. Kita tidak butuh banyak sebenarnya untuk luasannya. Karena pada saat itu orang semuanya berdiri. Ya, kalaupun ada yang duduk, tidak memakan begitu banyak karena kita berdesak-desakan. Bukan ruang yang nyaman seperti orang harus baring. Itu bukan TES. Seperti ini dia sebut TES. Ini bukan TES. Ini tempat evakuasi akhir. Harus dipisahkan. Jadi saya coba buatkan ide, mungkin kita buat TES seperti ini, tempat evakuasi sementara. Supaya dia tidak mati, tetap mungkin di bawahnya ada seperti ini. Mungkin kita buatkan kafe di bagian bawahnya. Kita buatkan fungsi-fungsi wisata. Karena pada saatnya ketika 200 meter orang harus meninggalkan lokasi, meninggalkan rumahnya, maksudnya harus dikosongkan dari permukiman. Ruangan ini mau tidak mau harus kita gunakan dengan bijak. Kalau sama sekali tidak boleh digunakan, bisa jadi terjadi tempat-tempat yang disukai jin lagi nantinya di situ. Maka kita harus buat dia seindah mungkin, orang boleh datang tapi kita sudah harus menyiapkan tempat evakuasi akhir sementara. Ini sebenarnya ada usulan dari JICA, mereka sementara membuat yang ini breakwall yang sementara dibangun sekarang. Terus ada ide kemarin mereka mau membangun lagi second pertahanan keduanya, elevated road sampai 6-7 meter saya dengar. Saya coba kawinkan itu. Kenapa kita tidak, kalau kita sudah punya breakwall, kita pasangkan perisai di atasnya agar air yang datang itu kembali lagi ke sana. Terus kalau memang yang seperti ini ya tetap bagaimana dia bisa menyatu. Terus saya usul kita sebenarnya ada kasus yang menarik juga bagaimana kalau kita buat pulau-pulau di sini untuk vegetasi mangrove, karena kami melihat pulau-pulau itu sangat efektif. Saya ada contoh kasus yang di Donggala dan di depan pantai Kampung Nelayan itu menarik. Saya coba lihat temporalnya, ya, time seriesnya. Mereka membangun semacam sand trap dan itu menjadi tempat kumpulnya pasir. Kalau kita bisa manfaatkan itu dengan menanam tanaman-tanaman mangrove, mungkin itu juga bisa menjadi breakwall yang alami. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya share karena terbatasnya waktu. Tapi diskusi-diskusi yang ini tentunya akan kami sangat harapkan sekali untuk bagaimanapun pembelajaran ini kita harus bagi ke seluruh dunia, bukan hanya untuk kita, tapi untuk menerangi teman-teman di manapun yang seluruh Indonesia bisa saya katakan itu kota-kota besarnya itu berada di tepi pantai, kecuali Bandung ya. Tapi lain sebagainya itu berada di pesisir dan mereka akan mendapatkan kasus yang kurang lebih mirip dengan
kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita absen dulu ya. Boleh tolong buka kameranya. Setelah ini saya masih akan memberikan penjelasan tentang soal ujian akhir semester ya. Dan sedikit informasi tentang tugas 7 kemarin. Oke, tolong senyum. 1, 2, 3. Untuk materi tadi ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada ide pertanyaan nanti silahkan ditulis di WA atau nanti di YouTube ya. Oke, sekarang saya masuk ke penjelasan soal ujian akhir semester. Seperti sudah saya sampaikan kemarin bahwa untuk tugas 7 tidak ada perpanjangan waktu ya. Iya. Materi tempat evakuasi sementara telah selesai. Saya kira itu materinya sangat bermanfaat ya buat teman-teman mahasiswa arsitektur. Sekarang saya akan menjelaskan tentang soal ujian akhir semester. Karena ini kita sudah pertemuan ke-13, berarti tinggal pertemuan 14, 15, dan 16. Soal ujian ini sebenarnya dikerjakan pada minggu ke-15 dan minggu ke-16, tapi sudah saya jelaskan dari sekarang. Karena pada minggu depan saya tidak ada waktu untuk menjelaskan soal ini, karena seluruh pertemuan selama 1 jam, teman-teman yang akan mengisi dengan 5 orang yang terpilih untuk presentasi. Nah, soal ujian ini khusus untuk mahasiswa arsitektur. Mungkin juga perlu bantuan dari teman mahasiswa psikologi. Jadi ini hanya dikerjakan oleh mahasiswa arsitektur. Sedangkan mahasiswa psikologi nanti ada soal ujian multiple choice dan soal esai ya. Selanjutnya soal ujian ini membuat analisis bentuk geometri pada bangunan-bangunan gedung yang ada di Unima. Jadi tolong kita lihat bagaimana covernya, slide berikut. Ya, soalnya adalah teman-teman menganalisis bentuk geometri dari beberapa gedung yang ada di Unima. Jadi teman-teman memeriksa bangunan tersebut, bentuknya, apakah perlu diadakan pemisahan struktur gitu, atau adakah pertimbangan-pertimbangan lain sehingga bangunan tersebut harus dipisah strukturnya. Nah, pemisahan struktur ini tentu apakah akan menggunakan dilatasi. Kalau seandainya menggunakan dilatasi, berarti jenis dilatasi apa yang harus digunakan. Kemudian jika bangunan-bangunan yang menjadi tugas teman-teman itu telah direncanakan dan dibangun dengan ada sistem dilatasinya, nah itu difoto gitu. Kemudian teman-teman memberikan penjelasan gitu. Ya, kenapa sampai mereka meletakkan dilatasi di situ? Kemudian mengapa yang digunakan adalah dilatasi model tersebut. Terus kira-kira telah teruji beberapa kali gempa gitu. Apa yang terjadi ketika telah terjadi gempa? Apakah sudah pernah mengalami gempa dengan berapa MMI atau belum pernah mengalami gempa di tempat tersebut?
Kalau seandainya telah mengalami gempa, apa yang terjadi, kemudian teman-teman catat gitu loh, yang terjadi adalah apakah hancur atau retak atau apa. Nah, segala bukti-bukti itu difoto. Atau kalau sudah diperbaiki, berarti teman-teman tanya ke pegawai atau pengurus yang bertugas di kantor tersebut atau di gedung tersebut, waktu itu terjadi seperti apa gitu ya, itu dicatat gitu. Kemudian kalau menurut teman-teman dilatasi yang digunakan itu sebenarnya kurang baik gitu, sehingga mungkin ketika ada gempa dia kerusakannya terlalu besar atau tidak berfungsi dengan baik gitu ya. Nah, berarti menurut teman-teman itu sebaiknya menggunakan dilatasi apa gitu ya. Jadi dianalisis juga gitu loh, kenapa menggunakan dilatasi itu, terus apakah itu sudah sesuai. Terus yang berikut ada, kalau belum sesuai berarti tolong teman-teman sampaikan menurut pertimbangan dan ilmu teori yang sudah teman-teman pelajari selama pertemuan ini, itu sebaiknya menggunakan dilatasi seperti apa, atau sebaiknya bukan di situ letaknya dilatasi, atau misalnya ada elemen-elemen bangunan, misalnya tangga kok diletakkan di dekat daerah dilatasi gitu, itu apakah boleh gitu, bukankah itu nanti malah membahayakan orang yang akan keluar, yang akan dievakuasi gitu. Jadi tolong diberikan pendapat gitu, diberikan argumen gitu, dan seharusnya seperti apa. Jadi saya kira itu sudah jelas. Jadi dilatasi dibuat itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kenapa harus menggunakan dilatasi ya. Itu kan sudah ada pada beberapa materi yang lalu gitu ya. Adapun gedung-gedung yang akan menjadi tugas teman-teman untuk menganalisis adalah, yang pertama adalah gedung Pascasarjana yang ada di Tomohon, kemudian gedung Fakultas Ilmu Pendidikan ya, jurusan psikologi itu ya, kemudian gedung Manguni, kemudian gedung kuliah Fakultas Teknik jurusan elektro dan mesin yang bentuk huruf O. Selanjutnya adalah gedung perpustakaan dan kantor pusat. Nah, ini saya tetap memberikan petunjuk format penyajian gambar untuk soal UAS. Ini format untuk cover tugasnya. Jadi tugas ini akan dikerjakan secara kelompok. Nanti saya akan bagikan nama-nama kelompoknya. Nah, pada halaman kedua, teman-teman tampilkan foto-foto gedungnya, mulai dari tampak depan, tampak belakang, tampak samping, dan tampak samping kiri dan kanan gitu. Jadi ini sudah dibuatkan ada normalisasinya. Next. Halaman 3, teman-teman tolong gambar denahnya, kemudian skala. Skala ya disesuaikan dengan ukuran kertasnya A3 ini. Selanjutnya, halaman 4, potongan memanjang. Halaman 5, potongan melintang. Nah, ini analisis bentuk geometri. Jadi dari denahnya tadi teman-teman menunjukkan di mana harus dilakukan pemisahan strukturnya. Nah, di sini teman-teman menunjukkan pada denah di mana dilatasi akan digunakan dan jenis dilatasi apa yang digunakan gitu loh. Jadi ini sudah, kalau yang tadi kan hanya berupa kayak block plan-nya gitu ya. Kalau ini sudah dari denah dan sudah kelihatan misalnya menggunakan double struktur, itu yang double maksud saya double kolom, teman-teman sudah bisa menggambarkan di mana double kolom itu diletakkan. Kemudian di sampingnya itu, apakah di lembar kertas ini atau lembar berikutnya, teman-teman memberikan penjelasan kenapa menggunakan jenis dilatasi tersebut. Halaman berikut. Nah, pada halaman ini teman-teman menggambarkan jika bangunan tersebut sudah
ada dilatasinya. Nah, di sini tolong difoto dilatasinya dan diberikan penjelasan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Atau kalau memang bangunan tersebut tidak perlu menggunakan dilatasi atau pemisahan struktur, teman-teman foto atau gambarkan di sini site plan-nya, kemudian diberikan penjelasan gitu ya. Jadi seperti itu. Lembar berikutnya. Selanjutnya ini adalah teman-teman membuat kesimpulan dan saran. Jadi keseluruhan dari pembahasan teman-teman menjawab soal saya, soal ujian ini, kira-kira kesimpulannya apa dan sarannya apa. Misalnya teman-teman menemukan bahwa saran bangunan tersebut perlu diadakan pemisahan, terus belum, ya ini ditulis lagi di sini dengan diberi penjelasan gitu. Kemudian sudah pada halaman berikut sudah selesai, tapi kalau teman-teman mau tambah lembarnya tidak apa-apa karena semakin lengkap penjelasannya itu semakin baik. Tapi tolong diperhatikan jangan sampai penjelasannya itu diulang-ulang gitu loh. Jadi kalau sudah ada di depan ya di belakang tidak usah diulang lagi gitu loh. Kecuali untuk membahas hal yang lain dan misalnya teorinya itu yang harus diulang kembali. Nah, jadi ini dibuat untuk pertemuan 15 dan 16. Jadi dikumpul pada pertemuan 16 sebagai nilai ujian akhir semester. Ini juga tugas, harusnya kan pertemuan 15 itu ada tugas 8. Poinnya 2%. Jadi karena ini digabung, tugasnya hanya 1, maka dia menjadi untuk poin UAS menjadi 22%. Saya kira itu. Jika ada yang tidak jelas, teman-teman bisa bertanya ya. Bisa bertanya kalau ada yang tidak dipahami atau ada teman-teman punya ide yang lain. Apakah dijelaskan seperti ini atau seperti itu gitu loh. Teman-teman bisa kreatif dan bisa menanyakan hal itu dulu kepada saya. Tapi sebaiknya ditanyakan dulu, jangan sampai teman-teman mengambil kesimpulan dan ternyata itu tidak akan memenuhi syarat atau tidak memenuhi poin-poin yang akan saya nilai. Ya, saya kira itu. Saat ujian akhir semester, saya akan membagikan link untuk pengumpulan tugas. Satu hal yang teman-teman harus perhatikan juga bahwa untuk nama-nama kelompok itu tolong yang ditulis adalah nama-nama anggota kelompok yang aktif saja ya. Jadi saya membagi kelompok, misalnya saya bagi itu satu kelompok 5 orang. Tapi ternyata yang aktif hanya 2 orang. Misalnya Maranatha sekelompok sama Indri, sama Januarius, sama Markus Dinggei, sama Tirsa Daluwu. Terus ternyata yang aktif mengerjakan Tuhan hanya Maranatha dan Tirsa. Nah, berarti yang ditulis di nama anggota kelompok pada cover ini hanya 2 orang ya, yang lain gak usah ditulis namanya. Nah, jadi saya mengharapkan teman-teman semua aktif untuk mengerjakan tugas. Karena dulu saya biasanya kalau namanya tugas kelompok itu misalnya kelompok tersebut dapat nilai A, maka saya sudah tidak bertanya lagi apakah ini dikerjakan sendiri atau berkelompok, maka saya memberi nilai semuanya mendapat nilai A. Dan ternyata itu mendapat banyak komplain dari teman-teman mahasiswa. Banyak yang melaporkan bahwa ternyata yang mengerjakan hanya 2 orang, hanya 1 orang, yang lain hanya nebeng gitu. Jadi ini untuk berikut ini tolong yang bekerja aja yang namanya ditulis di cover tugas ya. Kemudian saya harap semua ikut aktif bikin tugas ya, minimal datang gitu. Kalau memang nggak bisa datang, nggak bisa berkontribusi tugas, mengerjakan tugas itu ya minimal datang, bawakan pisang goreng kayak sama teman-teman yang sedang mengerjakan tugas. Atau misalnya seperti Tirsa, kalau repot nggak bisa gitu datang, maaf saya tidak bisa bantu bekerja, tapi nanti kalau
teman-teman butuh kuota, saya yang bantu upload, itu sudah memberikan kontribusi dalam mengerjakan tugas. Jangan sampai ada sudah di WA untuk ngumpul tapi tidak peduli gitu, tidak pernah direspon. Itu tidak usah dimasukkan menjadi anggota kelompok. Saya kira itu. Semoga semua bisa mengerjakan dengan baik tugas ini dan semua sehat-sehat, semua bisa mendapatkan manfaat dari tugas ini. Saya kira untuk materi hari ini, untuk tempat evakuasi sementara itu sudah cukup jelas ya. Jadi teman-teman harus berpikir gitu ya, bahwa tempat evakuasi sementara itu berbeda dengan yang namanya tempat evakuasi akhir. Nah, tempat evakuasi sementara itu teman-teman harus memikirkan di mana letaknya. Jadi misalnya teman-teman skripsi gitu merancang fasilitas yang ada di tepi pantai, misalnya taman rekreasi pantai atau hotel di tepi pantai. Nah, coba tolong ditambahkan juga dengan fasilitas tempat evakuasi sementara. Nah, itu teman-teman harus perhitungkan gitu. Jadi, misalnya yang akan menjadi tempat tujuan evakuasi sementara orang yang sedang bermain-main di bibir pantai, maka harus ada tempat perlindungan, tempat evakuasi sementara itu kira-kira dalam waktu 4 menit dia bisa mencapai tempat tersebut, dan tempat tersebut tidak usah terlalu besar luasannya, ya ukuran 3x3 itu biasanya untuk 20 orang, namun strukturnya itu harus kuat. Lalu untuk orang-orang atau pengunjung yang sedang berada di tengah-tengah gitu loh, sesudah tempat evakuasi sementara pertama itu mereka temukan, yang lain itu bisa lari ke tempat evakuasi yang kedua yang bisa teman-teman perhitungkan itu dalam waktu 4 menit mereka bisa mencapai tempat tersebut. Jadi mungkin tempat evakuasi sementara itu juga harus dibuat tetap dimanfaatkan walaupun tidak sedang terjadi bencana, karena kalau tidak dilakukan hal seperti itu nanti bisa menjadi tempat mesum atau menjadi tempat ikat binatang dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa dimanfaatkan seperti pada materi tadi, seperti bikin kafe atau mungkin bisa juga menjadi menara pengawas pantai ya. Saya kira itu. Kemudian untuk meletakkan tempat evakuasi sementara itu tidak boleh jalurnya orang lari itu dekat dengan sungai, karena teman-teman tahu seperti pada video pertemuan kedua atau ketiga kita yang lalu yang membahas tentang tsunami di Jepang, teman-teman bisa lihat di video bagaimana air laut itu masuk ke daratan melalui sungai. Nah, kalau seandainya dalam waktu 4 menit orang berlari dekat sungai, maka dia pasti akan tergulung oleh air sungai yang sudah ditunggangi oleh tsunami. Jadi itu juga harus diperhatikan ya. Jadi dia harus dibuat sesuai dengan lingkungan alam dan kemungkinan arus tsunami itu seperti apa. Jadi setiap daerah tuh tidak bisa dibikin prototipe seperti kantor kecamatan, tetapi setiap daerah itu harus dipelajari betul lingkungan alamnya, konturnya, kondisi tanahnya dan lain sebagainya ya. Jadi kasus-kasusnya ini mungkin sama, tetapi untuk penempatan tempat evakuasi tersebut harus disesuaikan dengan lingkungan alam sekitar itu. Saya kira itu, yang lain sudah cukup jelas. Sekarang saya akan menunjuk ketua kelompok untuk ujian akhir semester ya. Tugas dari ketua kelompok adalah mengkoordinir teman-temannya, dan yang paling pertama adalah menghubungi Ibu Lia. Saya sudah koordinasi dengan Kaprodi, dengan Nerverol. Nerverol bilang khawatirnya kalau kalian mau masuk ke gedung itu
akan ditanyain atau dicegat. Makanya sebaiknya teman-teman punya surat pengantar survei gitu ya. Jadi tolong hubungi Ibu Lia. Ini ketua kelompoknya, saya tunjuk kelompok 1, Priscila Sanda, bener ya? Priscila atau Priscilia? Priscila, Ci. Oke, Priscila Sanda, kelompok, saya lupa kelompok 1 atau kelompok berapa, yang penting yang menganalisa gedung doktoral di Tomohon ya. Kemudian Maranatha Watung, Maranatha ketua kelompok untuk gedung psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan yang tadi di Tomohon juga. Yang berapa, 4 lantai itu berapa itu ya? Nanti bisa minta tolong teman-teman dari psikologi temani gitu kalau kalian. Tolong kalau pergi survei semua pakai jas alma mater ya. Udah punya jas alma mater belum? Halo? Sudah, Ci. Oh iya, tolong pakai jas alma mater ya. Terus habis itu Stephen Siregar. Stephen Siregar ada? Iya, Ci. Stephen Siregar tolong surveinya ke perpustakaan ya. Baik, Ci. Stephen Siregar perpustakaan. Yosafat Suwu di Gedung Manguni ya. Yosafat Suwu Gedung Manguni. Tahu ya Gedung Baik, Manguni? Tahu. Oke, Yosafat Tahu, Suwu Gedung Manguni, kemudian Stefan Lasut ya. Stefan Lasut itu tolong di kantor pusat ya. Oh iya, Ci. Tolong kantor pusat. Kemudian Sevandi Yoel itu di teknik mesin, ada teknik elektro. Di belakang dekanat itu loh, teknik mesin, terus ada gedung udah bentuk huruf O. Nah, itu tolong diperiksa gitu ya. Sambil difoto-foto ya, harus ada foto semuanya. Kan gampang pakai foto sekarang. Jadi ya pertama-pertama ya kalau belum dapat surat misalnya, itu pergi aja kan ngomong sama satpam gitu atau penjaga siapalah, permisi Ibu, kami dari prodi arsitektur, kami ada tugas untuk mengecek bangunan ini apakah sudah memenuhi syarat jika terjadinya gempa gitu. Apa antisipasi dari bangunan inti untuk melindungi Bapak Ibu yang bekerja di sini jika terjadi gempa gitu ya. Gempa yang di atas MMI gitu yang memungkinkan bangunan bisa kolaps gitu loh walaupun masih bisa bertahan gitu ya. Seperti itu baru kalau mereka izinkan silakan masuk. Kalian pakai jaket alma mater kan sudah jelas kalian mahasiswa Unima gitu ya. Tapi kalau mereka bilang oh harus minta surat, oh iya kami sedang proses suratnya gitu ya. Nah suratnya itu kalian hubungi Bu Lia. Bu Lia ini Kaprodi bilang suruh bikin surat di sini, tolong dibuatin gitu. Nah kalau kalian susah mencari Minerverol, di foto aja suratnya nanti kirim sama Enci, nanti Enci yang tanda tangan. Tapi kan sebaiknya kalau Kaprodi yang tanda tangan. Kalau susah menghubungi Minerverol, misalnya Minerverol sibuk gitu loh, jangan diganggu. Suratnya difoto aja, terus dikirim ke Enci. Nanti Enci tanda tangan, kalau Enci sudah tanda tangan, Enci kirim lagi di WA. Jadi tolong bekerja cepat ya. Mungkin hari ini kalau teman-teman ke kampus bisa dimulai diurus, hubungi Ibu Lia gitu loh. Jadi kepentingannya adalah untuk survei tentang sistem dilatasi dalam bangunan gedung-gedung di Unima. Itu ya. Oke, bisa paham ya? Oke, saya kira bisa paham ya? Bisa paham? Tolong direspon kalau ada bisa paham atau enggak. Bisa, Ci. Iya, Oh, bisa ya. Nanti anggota kelompoknya menyusul, makanya saya minta teman-teman ketua kelompok siapkan suratnya dulu ya, dan jangan lupa pakai jaket alma mater. Ya sekali lagi terima kasih, Enci sangat bangga kalian semua tetap semangat mempelajari materi ini.
Saya kira itu. Jadi minggu depan, minggu ke-14, tanggal 21 kita tinggal presentasi, nanti saya akan tunjuk. Jadi teman-teman yang saya tunjuk presentasi dan tidak maju presentasi, berarti tugas 7-nya yang dikumpul saya batalin ya. Jadi saya anggap tidak mengumpulkan tugas. Jadi tolong yang terutama yang 11 orang, boleh tolong di share. Yang 11 orang, 11 atau 13 orang yang mengumpulkan tugas, ini tolong siap-siap membuat presentasi, entah mau dibuat presentasi atau tugasnya yang sudah dibuat itu aja yang naik. Nah, tapi dijelaskan gitu loh, dijelaskan, diomongin ini maksudnya apa, ini maksudnya apa gitu ya. Seperti itu. Ini 11 orang, saya apresiasi gitu ya, salut buat teman-teman serius mengikuti kuliah gitu. Sebenarnya sebelumnya saya tuh sedih gitu. Ini mahasiswa kok seperti ini gitu ya. Perasaan standar yang saya berikan itu sebenarnya sudah di bawah standar kalau teman-teman kuliah di universitas lain seperti di Unhas, di UB, apalagi di ITB ataupun di UI gitu ya. Jadi saya kira itu ya, jadi kita ketemu lagi pertemuan ke-14 ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Ci.